بسم الله الرحمن الرحيم. Pengkhususan pembacaan sholawat saat dua rakaat di antara dua rakaat ini memerlukan dalil, karena ibadah yang khusus memerlukan dalil. Dan yang kedua, apalagi kadang-kadang yang menjawabnya tidak begitu paham apa yang dijawab. Ini tidak benar para ikhwan, dan ini bukan untuk ditertawakan, ya, ini bukan untuk ditertawakan. Tetapi para ikhwah, ini kalau seandainya untuk bersolawat, maka harus benar-benar paham apa yang dibaca, ya, apa yang dibaca dia harus benar-benar paham. Pertama, mengkhususkan sholawat antara dua rakaat ini perlu dalil. Kemudian yang kedua, mengucapkan sholawatnya dengan baik dan benar, bukan hanya sekedar ramai-ramai berteriak-teriak. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat channel Memori Santri rahimakumullah, baru saja telah kita saksikan bersama-sama sebuah video kajian di mana pematerinya atau ustadznya lagi-lagi melakukan penuduhan bid'ah terhadap sebuah praktek pembacaan sholawat yang dilakukan di antara dua rakaat sholat tarawih. Nah, dalam video kali ini kita akan membongkarnya dan menjawab tuduhan para ahli tabdek tersebut. Apakah benar pembacaan sholawat di antara dua rakaat sholat tarawih itu sesuatu yang bid'ah atau justru sebaliknya? Untuk itu, marilah langsung saja kita menuju TKP, kita kaji bersama-sama. Nah, TKP yang pertama kita buka, ini sebuah keterangan yang berasal dari kitab Fatawal Kubro Al-Fiqhiyah ala Madhabil Imam Syafi'i. Kitab ini adalah kumpulan fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana dalam kitab ini tepatnya juz 1 sohifahnya adalah 266, tertera keterangan sebagai berikut. Saya baca langsung, mohon diperhatikan dan disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'ilah, dan Ibnu Hajar ditanya, fassahallahu fi muddatihi. Begini pertanyaannya, hal tusannu as-sholatu, apakah benar disunnahkan membaca sholawat alaihi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kapan itu? Baina taslimati tarawihi, di antara salam-salamnya sholat tarawih. Apakah itu sunnah? Au hiya bid'atun, atau itu justru adalah bid'ah yunha anha, yang tidak boleh untuk dilakukan. Nah, itu pertanyaannya ya. Kemudian bagaimana jawaban beliau Ibnu Hajar? Ibnu Hajar menjawab fa'ajaba, beliau menjawab biqaulihi, dengan perkataannya begini, as-salatu fi hadzal mahal bi khususihi, membaca sholawat fi hadzal mahal, pada kesempatan ini, artinya di antara salam-salamnya sholat tarawih, bi khususihi, secara khusus, lam naro fiha syai'an fis sunnah, kami tidak melihat satu dalil pun di dalam hadis, wala fi kalami ashabina, dan juga kami tidak melihatnya dalam satu pendapat dari pendapat ashab-ashab kami, sehingga fahiya bid'atun, sehingga pelaksanaan atau pembacaan sholawat ini adalah merupakan bid'ah yunha anha man ya'ti biha biqasdi kauniha sunnatan fi hadzal mahal, di mana orang yang melakukannya harus diperingati, harus diperingatkan, harus dilarang
Cuman di sini ada catatannya. Dilarang itu kalau dia melakukannya biqasdi kauniha sunnatan fi hadzal mahal bi khususihi, jika dia meyakini bahwa pembacaan sholawat di setiap salam atau setelah salamnya sholat tarawih itu memang secara khusus disunahkan. Jadi diyakini begitu. Lah baru orang yang seperti itu ini harus dilarang untuk membaca sholawat. Kemudian dunaman ya'ti biha la bihadzal qasdi, bukan orang yang melakukan sholawat tersebut tidak dengan tujuan tadi. Artinya apa? Contohnya bagaimana? Ka'ayyaksida annaha fi kulli waktin sunnatun, sebagaimana orang tersebut bertujuan atau meyakini bahwa yang namanya sholawat itu sunnah diucapkan di setiap waktu min haitsul umum, secara umum. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari sekelumit keterangan ini bahwa pembacaan sholawat di antara sholat taraweh tadi itu termasuk bid'ah dan tidak boleh dilakukan apabila diyakini. Nah ini loh, apabila diyakini bahwa pada saat itu memang secara khusus disunnahkan untuk membaca sholawat. Jika tidak diyakini demikian, maka ya tidak apa-apa, karena memang yang namanya sholawat itu tetap hukumnya sunnah dilakukan kapanpun, termasuk setelah salamnya sholat tarawih. Jadi dalam video tadi itu ustadznya tidak paham apa arti pengkhususan itu. Jadi pengkhususan itu bukan karena dilakukan berulang-ulang. Pengkhususan itu adalah meyakini bahwa sholawat itu sunnah diucapkan khusus, ya secara khusus sunnah diucapkan setelah salamnya sholat tarawih. Itu namanya pengkhususan. Kalau tidak disertai keyakinan itu, walaupun dilakukan berulang-ulang setiap selesai salam tarawih diberi sholawat, ya tidak ada masalah. Ini menurut pendapatnya siapa? Imam Ibnu Hajar. Nah, kita membaca sholawat di antara salam-salamnya tarawih itu tidak meyakini bahwa setelah salam tarawih itu khusus disunahkan untuk membaca sunnah. Tidak, sekali lagi tidak seperti itu. Kita melakukan sholawat itu dalam rangka memisah antara sholat tarawih satu dengan sholat tarawih berikutnya. Ini keterangannya demikian. Saya buka ya dalam TKP yang lain. Ini kita buka, ini berasal dari kitab, kitabnya adalah Ithaful Anam bi Ahkamis Syam. Kitab ini dikarang oleh beliau Syekh Zain bin Muhammad bin Husain Al-Idrus Al-Ba'lawi, di mana di dalam kitab ini tepatnya pada halaman 195, ya kita buka 195, terdapat keterangan begini, 194 kemudian 195. Nah ini kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, fil adhkari wal ad'iyah, terkait dengan zikir-zikir dan doa-doa baina kulli rakaataini, di antara tiap rakaat min sholati tarawihi, dari sholat tarawih. Nah ini tepat dengan apa yang kita bahas kali ini. Nasso al-fuqaha, para fuqaha telah memberikan keterangan secara jelas ala anna minas sunnah, bahwa termasuk daripada sesuatu yang sunnah adalah ayyafsilal musalli baina sholatin wa sholatin ukhra, bahwa seorang musalli itu disunnahkan memisah antara satu sholat dengan sholat berikutnya
Dengan cara apa? Bil intiqoli, dengan cara berpindah ila makanin akhara, kepada tempat yang lain. Itu caranya memisah seperti itu, dan itu hukumnya sunnah. Tapi kan kalau terawih kan tidak bisa, masa mau pindah tempat dengan temannya, ya bergeser-geser kan sulit. La fa'ilam yantakil, lah apabila tidak berpindah ke tempat lain, ya fal yatakallam bikalamin, maka hendaklah sholat itu dipisah dengan kalam, dengan pembicaraan. Wa afdalul kalam huwa dzikrullah, sedangkan sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baiknya pembicaraan itu adalah zikir kepada Allah bila khilafin. Lah ini pembacaan sholawat itu ya ini faktornya, karena kita disunnahkan memisah antara satu sholat dengan sholat yang lain dengan cara apa? Pindah tempat. Kalau tidak pindah tempat, dengan berbicara, ya berbicara. Lah masa kita mau berbicara dengan pembicaraan mungkin kenalan atau bicara tentang pekerjaan, kan ya ndak bagus. Kita isi saja dengan pembicaraan yang mengandung zikir kepada Allah. Qala al-Khatib syarihan liqaulil Imam An-Nawawi fi minhajihi. Syekh Khatib menjelaskan pendapatnya Imam Nawawi di dalam kitab Minhajnya begini. Wa yusannu ayyan takila, dan disunnahkan untuk berpindah lin nafli, untuk melakukan sholat sunnah, awil fardi atau sholat fardu, min maudhi'i fardihi, dari tempat dia melakukan sholat fardu, au naflihi, atau tempat dia melakukan sholat sunnah. Artinya apa? Ya sebagaimana tadi itu sunnah untuk pindah tempat ketika kita akan melakukan satu sholat ke sholat yang lain. Tujuannya apa? Litukthiro mawadi'as sujud, agar tempat-tempat sujud itu banyak. Fa innaha tashhadu lahu, karena nanti di hari kiamat tempat-tempat sujud itu menjadi saksi. Qala al-Imamu An-Nawawi fil Majmu'. Imam Nawawi di dalam Majmu' berkata, fa illam yantakil fal yafsil bi kalami insanin. Kalau dia tidak pindah tempat, maka pisahlah dengan kalami insanin. Nah ini, sehingga apabila kita tidak pindah tempat, maka dipisah antara satu sholat dengan sholat yang lain tersebut dengan bikalami insanin. Termasuk kalami insanin adalah sholawat. Ini justru lebih baik daripada pembicaraan yang lain. Sehingga kalau melihat keterangan-keterangan ini, jelas yang namanya sholawat itu secara umum kapanpun itu hukumnya adalah sunnah. Dan kita melakukan sholawat di antara sholat-sholat tarawih tersebut tidak meyakini bahwa di saat itu secara khusus disunahkan sholat, tidak. Yang kita yakini adalah sholawat dimanapun kapanpun hukumnya adalah sunnah. Apalagi ya kita disunahkan untuk memisah satu sholat dengan sholat yang lain dengan pindah tempat. Kalau tidak bisa melakukan pindah tempat, maka pisahlah dengan kalami insanin, dengan pembicaraan. Dan sholawat adalah pembicaraan yang paling utama. Masa seperti ini dibilang bid'ah? Yang benar saja bro. Itu biasanya memang yang klaim-klaim bid'ah itu memang ya omdo lah, omong doang ya. Nggak tahu, belum mempelajari lebih detailnya seperti apa, langsung moro-moro klaim bid'ah, tuduh bid'ah. Ya jelas salah itu. Nah sahabat-sahabat Memori Santri rahimakumullah, saya kira cukup ya, cukup jelas nggih. Semoga ada manfaatnya lil Islam wal muslimin. Jika ini memang bermanfaat, monggo jenengan share dan jenengan bagikan ke orang-orang sekitar Anda. Terima kasih. Mohon maaf
ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.